Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisliana Salma dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang akan menjelaskan apa itu pesawat sederhana. Pesawat sederhana. Pesawat sederhana merupakan bentuk paling sederhana dari alat atau pesawat yang rumit. Pesawat sederhana dapat dibagi menjadi pengungkit, katrol, bidang miring, dan roda dengan poros. Yang pertama yaitu pengungkit. Pengungkit atau disebut juga tuas merupakan pesawat sederhana yang paling sederhana. Pengungkit jenis pertama. Pengungkit jenis pertama disebut juga pengungkit kelas 1, memiliki letak titik tumpu yang berada di antara titik beban dan titik kuasa. Pengungkit jenis kedua. Pengungkit jenis kedua disebut juga pengungkit kelas 2, memiliki letak titik beban yang berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Pengungkit jenis ketiga. Pengungkit jenis ketiga disebut juga pengungkit kelas 3, memiliki letak titik kuasa yang berada di antara titik beban dan titik tumpu. Secara matematis, hubungan gaya kuasa, gaya berat beban, lengan kuasa, dan lengan beban dinyatakan oleh persamaan gaya berat beban dikali panjang lengan beban sama dengan gaya kuasa dikali panjang lengan kuasa. Jadi, keuntungan mekanisnya adalah gaya berat beban dibagi gaya kuasa sama dengan panjang lengan kuasa dibagi panjang lengan beban. Keuntungan mekanis pengungkit jenis pertama bisa lebih besar dari 1 atau bisa juga lebih kecil dari 1. Keuntungan mekanis pengungkit jenis kedua selalu lebih besar dari 1. Dan keuntungan mekanis pengungkit jenis ketiga selalu lebih kecil dari 1. Katrol. Katrol merupakan pesawat sederhana yang terdiri dari sebuah roda atau piringan beralur dari tali atau kabel yang mengelilingi alur roda atau piringan tersebut. Katrol tetap. Katrol tetap merupakan katrol yang posisinya tidak berubah ketika digunakan. Biasanya, posisi katrolnya terikat pada suatu tempat tertentu. Contoh pemanfaatan katrol tetap adalah pada alat timba air sumur dan katrol pada tiang bendera. Katrol bebas. Katrol bebas merupakan katrol yang posisinya atau kedudukannya berubah ketika digunakan. Contoh pemanfaatan katrol bebas adalah pada alat pengangkat peti kemas. Katrol majemuk atau sistem katrol. Katrol majemuk merupakan perpaduan antara katrol tetap dan katrol bebas. Contoh pemanfaatan sistem katrol diantaranya adalah alat perangkat pada mobil derek, chain hoist atau alat untuk mengangkat mesin mobil dari bodi mobil, dan kren. Keuntungan mekanis pada katrol tetap. Pada katrol tetap hanya terdapat satu penggal tali yang menahan beban sehingga besar gaya kuasa untuk menarik beban sama dengan gaya berat beban. Sehingga keuntungan mekanis untuk katrol tetap adalah gaya berat beban dibagi gaya kuasa sama dengan 1. Keuntungan mekanis pada katrol bebas. Pada katrol bebas, beban yang akan diangkat digantungkan pada katrol dan beban, serta katrolnya ditopang oleh dua penggal tali pada masing-masing sisi katrol, sehingga gaya berat beban ditopang oleh gaya kuasa pada dua penggal tali. Sehingga keuntungan mekanis untuk katrol bebas adalah gaya berat beban dibagi gaya kuasa sama dengan 2. Keuntungan mekanis pada katrol majemuk atau sistem katrol. Katrol majemuk merupakan gabungan dari katrol tetap dan katrol bergerak. Beban pada sistem katrol ini ditopang oleh dua penggal tali atau hampir sama dengan katrol bebas. Sehingga keuntungan mekanis yang dihasilkan adalah 2. Untuk memindahkan beban yang sangat besar, dapat digunakan sistem katrol yang terdiri dari susunan beberapa katrol.
Untuk mengangkat beban seberat FB diperlukan gaya seberat FK. Gaya berat FB ditopang oleh 4 penggal tali penyangga. Sehingga keuntungan mekanis dari penggunaan katrol majemuk adalah 4. Bidang miring. Bidang miring merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang terdiri dari bidang datar yang salah satu ujungnya lebih tinggi daripada ujung lainnya. Bidang miring diposisikan miring agar dapat memperkecil gaya yang dibutuhkan untuk memindahkan benda ke tempat yang lebih tinggi. Pemanfaatan lainnya terdapat pada pisau. Rumus dari bidang miring yaitu gaya kuasa yang diperlukan untuk memindahkan beban dikali panjang bidang miring sama dengan gaya berat beban dikali ketinggian kemana beban dipindahkan atau perbedaan ketinggian ujung-ujung bidang miring. Sehingga keuntungan mekanisnya adalah gaya berat beban dibagi gaya kuasa yang diperlukan untuk memindahkan beban sama dengan panjang bidang miring dibagi ketinggian kemana beban dipindahkan atau perbedaan ketinggian ujung-ujung bidang miring. Roda dan poros. Roda dan poros merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang terdiri dari 2 buah silinder dengan jari-jari yang berbeda dan bergabung di pusatnya. Silinder berjari-jari besar dinamakan roda dan silinder berjari-jari kecil dinamakan poros. Roda dan poros bekerja dengan cara mengubah besar dan arah gaya yang digunakan untuk memindahkan sebuah benda dengan memutarnya. Jika gaya berat FB akan diangkat menggunakan roda berporos, di mana jari-jari roda adalah R besar dan porosnya R kecil, dengan cara menarik tali dengan gaya kuasa sebesar FK, maka berlaku gaya berat beban dikali poros sama dengan gaya kuasa dikali jari-jari roda. Sehingga keuntungan mekanisnya adalah gaya berat beban dibagi gaya kuasa sama dengan jari-jari roda dibagi poros. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kelebihan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.